Alaihi wasallam. Insyaallah akan langsung dipimpin oleh guru kita, sampaikan oleh guru kita Habibuna wa Habibur Rasul Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idris. Kepadanya al-waqtu wal makan falyatafaddal fa'alaihi mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد خرج يوما على جماعة من أصحابه فقال أي خلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قال فالأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن يا رسول الله أعجب خلق إيمانا قال فما لكم لا تؤمنون ورسول الله بين أظهركم قالوا فمن أعجب الخلق إيمانا قال قوم يأتون من بعدي يجدون مصحفا بين دفتيه فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم أجرا. Para habaib anak cucunya Rasulullah, para alim ulama, hadirin hadirat umatnya Rasulullah, para remaja harapan baginda Rasulullah, terutama kita punya guru. Siapa namanya? Al-Sayyid Al-Habib Abbas Al-Haddad yang tadi saja baru menyampaikan wak-wak, artinya syakawah, unak-unaknya. Beliau sungguh sangat amat gembira sekali karena pada malam hari ini dihadiri oleh para habaib, alim ulama, guru-guru, bahkan tetamu dari negara tetangga, dari Eropa, dari MU, Arsenal, Chelsea, anggota DPR, MPR, begitu juga Kapolda, Metro Jaya, Pangdam, Dudung, yang kata-katanya kesandung karena salah informasi, ada tawuran. Akhirnya mereka datang membawa alutsista ke Petamburan, bukan ke medan pertempuran. Ran. Wah, selamat berjalan para duta besar dari negara tetangga, dari Darussalam Brunei, bawa singkong, dari Prancis, dari mana ini, Cibodas, banyak sekali yang hadir ini. Apalagi di belakang saya ini pasukan capung jarum. Waduh, saudara-saudara, alhamdulillah kita tenang-tenang saja, jangan gelisah. Setelah kita merdeka, kita sebagai warga Indonesia ingin hidup bahagia. Namun setelah hitungan beberapa tahun lamanya, kita masih belum bahagia. Cuman hanya beberapa gelintir manusia. Duhai Allah, malam-malam kami kadang-kadang berbicara. Duhai Allah, sungguh kami hidup di negeri yang benar-benar sengsara. Kami tidak tahu mau dibawa kemana. Pemimpin-pemimpin kami sedang terlena, ulama dengan ulama difitnah, anak-anak Islam bentrok dengan ABRI, polisi dan tentara. Kami tidak punya penjara, tapi kami punya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akan tetapi kami terus hidup bahagia. Ya Allah, kami memohon bahwa kami para remaja-remaja diberikan kekuatan keimanan di dalam dada. Ya Allah, mudah-mudahan kami tetap istiqomah di dalam memegang agama yang mulia. Kami tidak tahu mau dibawa kemana. Orang-orang tua kami sudah terlena. Ayah kami terpesona dengan dunia yang penuh dengan fitnah. Ibu-ibu kami sudah lupa mengurus rumah tangga. Anak-anak kami tidak tahu mau dibawa kemana. Di dada kami sudah tidak ada cinta, yang ada hanya dendam dan kecewa. Padahal kami sama-sama anak satu bangsa. Aduh, bagaimana? Apalagi kami masih remaja. Usia kami, usia berapa? Umurnya baru 25. Ada rencana ingin menikah dengan si Nona. Orangnya cantik, lincah, jelita, bagaikan anak ikan arwana. Namun kami tidak punya dana untuk membeli busana dan celana. Akhirnya malam minggu kami tidak kemana-mana, hanya parkir mobil Cina. Itu siapa? Orang yang tidak di dalam hatinya ada apa? Iman yang menyala. In kana fi qalbi islamun wa iman, pasti anak-anak muda itu akan menjadi awanun wa ansarun. Benar? Jadi begitu. Makanya insya Allah Maulid Baginda Nabi yang mulia membuat kita semangat. Kita mengenang lagi sejarah harum wangi Baginda Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, kami tidak tahu tinggal di negeri yang seperti ini punya warna. Pemimpin-pemimpin kami, begitu juga ulama agama makin hari makin dihina. Pemimpin kami sudah terlena. Tapi kami punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan iman di dada. Amin. Hai anak-anak muda, ingatlah bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang pemimpin, seorang imam yang sungguh sangat amat dicintai. Tong. Boleh. Nah, manggil tong ya. Orang ya. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang imam, seorang pemimpin yang sungguh sangat amat dicintai. Sehingga apa yang pernah dipakai oleh Rasulullah, apa yang pernah diinjak oleh Rasulullah, apa yang pernah disentuh oleh Rasulullah, ditabaruki, diambil barokah dengan penuh suka cita dan gembira. Beliau pakaiannya diciumi apabila Rasulullah sedang mencukur. Para sahabat berkeliling memperebutkan rambut-rambut yang jatuh dari kepala Nabi yang mulia. Bere aing hiji. Khalid bin Walid dapat rambut satu helai dari Rasulullah. Disimpan di dalam kopiahnya, di dalam songkonya buat jimat. Perang menang terus Khalid bin Walid. Pedangnya panen arwah. Panen arwah. Perang menang terus. Waktu suatu saat Khalid bin Walid sedang bertempur dengan pasukan Romawi, perang naon eta aing lupa. Ternyata kopiahnya jatuh. Terguling-guling itu dia. Khalid bin Walid mengejar-ngejar kopiahnya. Kopiah aing eta ambil jauh. Teman-temannya berkata, "Ya Khalid bin Walid, kunaon? Songko abdi kabur di sana." Kenapa? Karena di dalam songko itu ada satu helai rambut dari Nabi besar Muhammad. Beliau mau melukiskan betapa cintanya. Bilal bin Rabah ketika Nabi meninggal, besok paginya dipeluk Rasulullah SAW. Kuburannya dipeluki. Itu cintanya. Sendalnya dipakai. Surat dari Nabi Muhammad waktu seorang utusan bernama, kalau tidak salah siapa, Safinah, dia sedang bawa surat Nabi Muhammad untuk dikirimkan ke tempat suatu kerajaan. Lalu di tengah-tengah jalan dia ketemu maung.
singa. Lalu dia heran, Masya Allah, ayah singa ya. Akhirnya ditunjukin, yo naon, surat dari Nabi Muhammad. Kabur singanya. Ya, jadi ente nanti kalau bawa surat dari siapa? Dari Habib Abbas. Ya, cucunya Nabi Muhammad. Ada orang bandel-bandel, unjukin saja. Ya, iya. Kalau nanti kita yakin. Jangan tunjukkan KTP. Jadi ingat cinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang nabi, seorang imam. Kenapa Rasulullah sangat dicintai? Karena beliau itu menanam cinta. Dan cinta itu harus muncul terbit dari lubuk hati yang dalam. Cinta tidak bisa dipaksa-paksakan dari luar. Cinta harus terbit dari dalam hati. Kita tidak akan panen cinta kalau yang kita tanam kebencian. Jadi harus tanam. Apa itu cinta? Cinta itu adalah al-hubbu mailul qalbi ilal mahbub wa syauquhu ila liqa'i. Cinta itu adalah kecenderungan hati kepada orang yang kita cintai. Kita cinta kepada siapa? Terbayang wa syauquhu, rindu hati itu ila liqa'ihi, ingin bertemu. Itu namanya cinta. Mailul qalbi ilal mahbub wa syauquhu ila liqa'i. Bilal bin Rabah saat berada di atas kasur kematian mau meninggal, apa? Gembira dia. Istrinya menangis. Wah hazanah, duhai alangkah sedihnya, suamiku akan meninggalkan ini dunia. Bilal berkata, untuk balwa toroba gadan alqa ahibba Muhammadan wa hizbah yakni fil jannah. Tidak, alangkah bahagianya, esok aku akan berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia dan bersama sahabatnya. Itu tandanya cinta. Bukan cinta bahasa Indonesia. Cinta cerita indah namun tiada arti. Naga bahasa Indonesia cintanya gombal. C apa? Cerita indah namun tiada arti. Jujur, apakah cinta pada abdi? Mohon Kang Junet. Mohon Junet, apakah engkau cinta padaku? Benar, kata Junet. Oh, cintaku padamu wahai jujur. Andai kata lautan aku akan seberangi, bukit aku kendaki, aku daki bukit itu, gurun Sahara aku jelajahi demi cintaku padamu. Kok akan semalam tidak datang, kan gerimis. Cinta bohong. Tapi kalau cinta sama Nabi Muhammad, dia rindu. Semua sahabat-sahabat, apalagi anak-anak muda, cintanya sama baginda Nabi yang mulia luar biasa. Itu yang dijamin 10 sahabat Nabi masuk surga. Hafal gak? Al-mubasysyirina bil jannah. Mereka sudah dijamin masuk surga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 sudah dijamin. Usianya, kepala usianya baru sekitar usia 30-an. Sayyidina Abu Bakar dijamin masuk ke dalam surga, usianya baru 38 tahun. Tahunnya bukan tahun miladiah, tahun Komariah. Begitu juga Sayyidina Utsman dijamin masuk surga, masuk Islam, kumpul dengan baginda Nabi Muhammad, usianya 34 tahun. Abu Ubaidah 30 tahun. Sayyidina Umar 27 tahun. Berapa muda? Wah, anak kemarin. 24 tahun. Ada lagi yang usianya 27. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Kumisnya baru pada nunggu-nunggu. Berani-berani. Tolha 16 tahun. Zubair 13 tahun. Sayyidina Ali berapa usianya? Di bawah 10 tahun. Usianya di bawah 10 tahun. Seumur siapa? Nih, ini nih. Tapi berani. Biar baru berapa usianya?
Di bawah 10 tahun sudah berani. Waktu berantem duel lawan Amr bin Abdi Wad, usianya baru 17 tahun. Ini berapa? Oh, lebih ini kali ya. Baru masih kecil-kecil. Itu jagoan jahiliyah yang bernama Amr bin Abdi Wad. Kami ini, saya hamba dewa. Anak dewa. Orangnya besar, tingginya 2 meter. Badannya gempal, kayak seperti aderai. Tahu aderai? Teteknya bisa bergoyang. Badannya tinggi, kokoh, bersayap. Kalau jalan, puk. Anak-anak kecil kalau belum mau tidur, ditakut-takuti, langsung pulas. Kanatin nisa'ul Arab yuhibna auladahunna bi'Amr bin Abdi Wad. Adalah ibu-ibu ummahat, ibu-ibu di Quraisy kalau mau menidurkan anaknya belum tidur, ditakut-takuti oleh ibunya kepada Amr bin Abdi Wad. Badannya besar. Cicing ulah gandeng. Badannya besar, itu dia tantangin Nabi Muhammad. Naik kuda loncat, ya. Naik kuda memang loncat ya, Bang. Hai Muhammad, siapa yang berani duel 1 lawan 1 sampai mati? Manil mubaris? Siapa di antara kalian yang berani duel tanding sampai mati lawan aku? Hai Muhammad, mana surga kamu yang kamu janji-janjikan? Aina jannatukum allati kuntum tu'adun? Mana surga kamu? Kamu katakan bahwa prajurit kamu kalau mati masuk langsung ke dalam surga dengan kumpul dengan siapa? Bidadari. Dan kalau aku mati masuk ke dalam neraka. Aku mau masuk dalam neraka, tapi dengan syarat duel satu-satu, jangan main kerubutan. Kalau main kerubutan itu anak perempuan. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannasu. Sesungguhnya kaumku telah berencana semuanya untuk membunuh aku. Mereka sudah bercerita. Aku tidak peduli jumlah banyaknya mereka, karena sifat kerubutan itu adalah sifatnya wanita. Kalau mau duel 1 lawan 1, kata siapa nih? Amr bin Abdi Wad yang tadi tingginya berapa? Kalau naik kuda kakinya nyengsel. Tahu nyengsel? Saking tingginya, usar-usarannya 4. Tahu usar-usaran? Nah, sini nih usar-usarannya nih. Wah, nggak ada. Usar-usarannya berapa? 4. Anak kecil usar-usarannya 2 aja bandel. Emaknya disengkat, neneknya di smackdown. Anak tahap ya, jurik sia, bandel. Habib Abbas besar-besarnya berapa? Nggak ada 1 ya, ada yang tape. Ini makannya masya Allah, paha macan. Badannya 2 meter tinggi, dempal. Usaran-usarannya berapa? 4. 2 aja kelotokan anak kecil. Cabai dimakan 9. Dia tantangin Nabi Muhammad. Muhammad, mana surga kamu? Duel dong 1 lawan 1, jangan main kerubutan. Semuanya pada diam. Sayyidina Ali anak kecil, usianya baru 17 tahun, loncat Sayyidina Ali. Hei bandot tua, cicing siap ulah gandeng. Beri kentang sepikul, lo tantang gua pukul. Sopo iki? Jadi pantun-pantunan. Siapa lo? Pulang tuh. Anak bin Abdul Muttalib. Anak bin Abi Thalib. Aku adalah putranya Abi Thalib. Orangnya kecil. Samatni ummi Haidar. Sakilukum bisayfi kaila sandar. Aku yang dinamai oleh ibuku si anak singa. Aku akan tebang leher kamu ini. Supaya anak kecil. Kamu anak Abu Thalib. Abu kakana sahiban li. Ayah kamu adalah teman aku, pulang sono. Abangmu teman aku dulu di Petamburan, di Tanah Abang, sohib. Pulang. Dia punya hipnotis.
Apa kata Sidina Ali? Laqad ataka mujibu sautika min ghairi ajiz. Zuniyatin wa basiratin yarju an tuqama alaika naihatul janais. Min darbatin faiha yabqa dzikruha indal hajais. Tuh lihat. Ini tandanya pikirannya, urat sarafnya kuat. Anak kecil mau bertempur tidak gemeteran, masih kuat pantun-pantun. Pantun-pantun mau berantem, mau duel, main pantun dulu. Ibarat kita nih main pantun-pantunan dulu. Jangan belagu kamu, jangan belagu. Beli kentang sepikul, lo tang-tang bubul. Ya, beli jambu kedong-dong di tanah, di mana? Di Palmerah. Lo belagu sombong, gua pukul muntah darah. Wah, berani-berani. Kalau kita takut-takut. Beli kerupuk di Cibubur. Lo ngamuk, gua kabur. Nah, sebab apa? Nah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cinta sama Rasulullah. Nah, iya tuh. Umurnya masih remaja. Di bawah berapa tahun? 17 tahun. Berantem, duel. Akhirnya Sayyidina Ali dicium dada pipinya, dicium keningnya oleh Rasulullah. Qabbalan nabiyyu baina ainaihi. Rasulullah mencium di antara dua mata Sayyidina Ali. Wa khala'a imamatahu wa albasaha aliyan. Ya Ali, imshi ala barakatillah. Hai Ali, bangun. Allah di belakang kamu. Sini, dikasih surga. Kasih imamah Nabi. Kasih senjatanya, pedangnya, dicium, didoakan oleh Rasulullah. Berangkat lawan duel, berantem, masya Allah, seru, ngebul, ya, debu-debu ngebul. Ini anak kecil, ini raksasa 2 meter sama anak kecil. Hei, bandot tua cicing siap ulah gandeng. Dia lawan, ditebas kepalanya. Cuk aja. Allahu Akbar, tidak tanpa lama-lama ditebas. Bin jumati, ya, hilang ahmasi, dari atas tengkorak kepalanya ditebang belah 2. Cuk aja. Itu saudara, pohon pisang kalau ditebang dengan pedang yang sangat amat tajam, terhunus, pedang putih, celup, tidak jatuh itu pohon pisang, tetap masih kuat. Saking apanya? Saking hebatnya hantaman pedang. Dia waktu ditebas masih hidup. Ketika debu-debu berjatuhan, ternyata kaum muslimin teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa namanya? Amr bin Abdi Wad masih diri tegak. Ya, ketika berangkat, Amr bin Wad coba bergerak. Pas bergerak, terbelah 2 kepala. Apa antum? Masya Allah, menang. Kenapa? Dibela oleh Nabi Muhammad. Pak, jadi kalau kita ini gagal, kita ini kalah terus, kenapa? Kurang mesra hubungan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kamu, begitulah nanti pemimpin-pemimpin kamu. Kalau kamu kurang ajar sama Nabi Muhammad, tidak berakhlak sama ulama, tidak patuh dengan hukum-hukum Allah Ta'ala, nanti pemimpin-pemimpin kita juga diberikan pemimpin-pemimpin yang akan berbuat zalim kepada diri kita. Gara-gara siapa? Kitanya sendiri. Ya, makanya banyak baca istighfar. Sehari berapa kali? Kalau hari Rabu baca istighfar berapa? 1000. Rabu, catat tuh. Mungkin catat tuh. Hari Rabu berapa? Istighfar 1000. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Zuhur 20. Bisa dibagi-bagi 200. Asar 200. Maghrib 200. Isya 200. Subuh 200. Hari Rabu. Hari Khamis baca apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari Jumat Allah sebanyak 1000 kali. Sebentar tik nanti diberikan kemenangan. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum
Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang bunuh mereka, akan tetapi Allah kirimkan malaikat-malaikat. Malaikat 1000 datang. Perang Badar berapa jumlahnya malaikat? 1000. Malaikat ikut campur pernah. Satu malaikat saja sudah cukup kata ulama. Ini 1000 malaikat ikut dalam perang Badar. Ya, sahabat-sahabat cerita, aku belum bunuh, baru angkat pedang, mereka sudah jatuh. Belum aku panah, mereka sudah jatuh. Kenapa dibantu oleh Allah? Karena kita ini orang-orang yang soleh, takut pada Allah. Baca astagfirullah, baca astagfirullah, astagfirullah, azim, astagfirullah. Ya Ali ya kabir, baca ya Ali ya kabir, ya Sami ya Basir, ya Latif ya Khabir, ya Faham ya Kashifal Gham, ya Man li'abdihi yaghfir wa yarham, baca ya Adik-adik terutama, mari kita 5 menit saja merenungkan, menghadirkan dalam rangka maulid baginda Nabi ini, kita hadirkan Nabi Muhammad. Inilah dari tujuan maulid, supaya kita merasa memiliki Nabi Muhammad, supaya kita kaum muslimin merasa mempunyai Nabi besar Muhammad. 3, pertama surahnya, surah baik gambarnya Nabi Muhammad. Kedua, sirah sejarahnya Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, sarirah, apa yang dirisaukan di hatinya Nabi Muhammad kepada umat. Pertama ini 5 menit, mudah-mudahan waktu Habib ceramah di Kiai Haji Zarkasi, anak-anak muda, orang tua, Habib katakan ayo kita renungkan, hadirkan wajahnya Nabi Muhammad. Mereka sedih menangis. Kita ini di bulan Maulid ini merasa mempunyai Nabi Rasulullah. Ayo hadirkan. Waktu dihadirkan seakan-akan Rasulullah ada di depan kita, atau Rasulullah ada di dalam rumah Habib Abbas di kamarnya. Sekarang ada nih, ya Rasulullah, bisa tak hadirkan? Mereka pada nangis. Rasulullah kulitnya putih, hidungnya mancung, bulu matanya lentik, alisnya indah, memakai sifat mata, pipinya warnanya merah-merahan seperti khadduhu mutawarridu. Pipinya merah bagaikan bunga ros. Terbayang langsung, apalagi anak-anak kecil yang belum balik, dia terbayang Nabi Muhammad. Ada ibu-ibu nangis, kakek-kakek juga nangis. Dia teringat anaknya, cucunya masih kecil dosanya. Itu
nikmat kita di akhir zaman ini membayangkan wajah rahmat baginda Nabi Muhammad. Bisa kita hadirkan. Seakan-akan saya katakan Rasulullah ada di kamar. Kita utihat laka fursatun. Kamu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah cuma 2 menit saja. Berapa menit? 2 menit untuk mencurahkan hati kita. Ayo coba. Ketika saya suruh, mereka ada yang nangis. Terbayang Rasulullah, terbayang Rasulullah. Ayo ucapkan assalamualaikum. Kamu seakan-akan Nabi Muhammad ada di dalam kamar. Kamu datang diberikan kesempatan. Utihat laka fursah li tatakallam wa taltaqi. Bicara, bertemu dengan Nabi Muhammad. 2 menit, apa yang kamu akan curahkan hati kamu? Nangis ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tik tik tik, baru hampir 1 menit. Minta apa? Mau cerita apa? Saya kebayang ibu saya, yang orang tua kebayang anaknya, gadisnya. Itu nikmat. Bisa ya? Hadirkan Nabi Muhammad. Jubahnya warnanya apa jubah? Hijau. Jubahnya Rasulullah hijau. Sorbannya, imamahnya warnanya putih. Bulu matanya lentik, hidungnya mancung, memakai sifat mata, mukanya putih. Siapa yang sering-sering mengenang ini, insya Allah mimpi Nabi Muhammad. Ulama-ulama Hadramut katakan kalau anak-anaknya yang kecil baru usia 6 tahun, 7 tahun ditanya, kamu sudah mimpi Rasulullah berapa kali? 2 kali, ini 3 kali. Kalau belum, aib, malu. Ya besar-besar ini nih, sudah terbiasa mimpi Nabi Muhammad. Bisa bayangkan, bulu matanya lentik, hidungnya. Hadirkan nanti mimpi. Ingat tuh selalu, jangan lepas dari pandangan khayalan otak kita bahwa Nabi ada di hadapan kita. Jubahnya warnanya hijau, hidungnya mancung. Beri Allah ya Nabi Hadirin, alas ya, tinggal 2 menit lagi, yaitu Nabi ada di kamar Habib Abbas sendiri, jubahnya hijau, bulu matanya lentik, memakai imamah.
Kita dikasih. Siapa yang mau bertemu dengan Rasulullah 5 menit, 2 menit saja. Untuk apa yang kita akan lakukan? Dulu waktu anak tanya, anak-anak, Habib anak mau bicara, dia nangis. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus ketemu, sini, lihat. Ketemu, ucapkan apa? 5 menit. Ya. Sekarang ini siapa nih? Agus, coba dikasih kesempatan. Agus ketemu sama Nabi Muhammad. Nabi ada di kamar 2 menit saja. Jubahnya hijau, bulu matanya lentik, mukanya putih, pipinya merah. Apa yang akan? Ayo nah, sekarang nah. Coba. Ayo, ente ngomong. Assalamualaikum, ketemu Nabi. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ngomong apa? Ya Rasulullah, tolong kabulkan haji hamba untuk menjadi remaja yang berguna untuk masyarakat dan bangsa. Ente mau ngomong terus. Sini nih. Jauh. Ayo. Minta lagi. Nih, mau Nabi bilang Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayo, ente mau ngeluh apa? Mau ngeluh apa? Ngomong. Dikasih kesempatan 1-2 menit. Minta maaf saya, berikan saya istiqomah, maafkan, bilang sama Allah, selamatkan saya hingga di akhir zaman. Ulama-ulama saya banyak difitnah. Ayo cerita sama Nabi juga. Ayo, nggak bisa? Ya Allah, hadirin. Siapa yang mau? Ayo 1 orang, bisa? Nah, kita mohon sama Allah dengan berkat Rasulullah SAW supaya kita diselamatkan, amin, hidup dunia dan akhirat. Ya Allah, kalau saya ketemu dengan Nabi Muhammad, saya pasti akan berkata, ya Rasulullah, doakan saya supaya istiqomah, amin, hidup di akhir zaman penuh dengan ujian dan fitnah. Mudah-mudahan diselamatkan. Ini mau coba biar banyak 2 menit. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yang pertama saya mohon ya Allah, saya mohon berikanlah saya ilmu yang bermanfaat ya Rasulullah. Yang kedua, selamatkan negara hamba ya Rasulullah. Selamatkan negara hamba dan negara muslim ya Rasulullah. Sakit hati hamba ya Rasulullah. Lihat cucumu Maulana Habib Rizik ya Rasulullah. Selamatkan beliau ya Rasulullah. Mataku rasa hamba-hamba ya Rasulullah. Hamba-hamba yang lemah tanpa bisa berbuat apa-apa ya Rasulullah. Hanya Engkau lah harapan kami. Ya, kalah. Dikasih waktu 2 menit bila kita berkumpul sama baginda Nabi Muhammad. Kita mohon agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita minta, ya Allah, kami para remaja-remaja muridnya Habib Abbas Al-Haddad kumpul di tempat ini. Ya Allah, terimalah kotor apapun tubuh hamba ini, sebusuk apapun dosa yang pernah kami lakukan, senisa apapun maksiat yang pernah kami perbuat, sekecil apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Allah, Engkau Maha Tahu. Rasulullah, jangan malu, Engkau mempunyai
umat yang kotor seperti ini. Umat tidak bisa bela, guru-guru kami dibui, ditahan. Kami tidak dapat menolong, hanya mengadu. Beginilah keadaan umat Islam, dihina, ulama dengan ulama dihina. Anak-anak muda Islam dibentrokan dengan abri polisi tentara. Masa depan kami hampir sirna. Agama tiap hari makin hina. Kami tidak tahu mau dibawa kemana. Setelah merdeka dulu yang berjuang ulama-ulama, doanya para aulia-aulia, darahnya para pemuda-pemuda. Lalu dengan hitungan tahun demi tahun kami tiba sebagai warga negara hidup tidak bahagia. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan para ulama-ulama. Mudah-mudahan negara kita, pemimpin-pemimpin kita tunduk dengan ulama-ulamanya. Amin. Mudah-mudahan muridnya Habib Abbas diberikan ilmu yang membawa manfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min du'ain la yusma', qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', bal wa min salatin la tanfa'. Duhai Allah, kami berlindung dengan Engkau dari ilmu yang tidak membawa manfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, hawa nafsu tidak pernah puas, doa-doa kami tidak didengar oleh-Mu, mata tidak pernah menangis karena takut padamu, bahkan sholat tidak membawa manfaat di dalam kehidupanku. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang hak itu adalah hak, dan berikanlah kami kekuatan untuk dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan berikanlah kami kemampuan agar dapat menghindarinya. Rabbana atina fid dunya wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami hidup di dunia bahagia, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia, selamat dari siksa api neraka, kumpul bersama anak, istri dan keluarga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. Terima kasih kepada Al-Habib Abbas, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Ali Zainal Abidin, Al-Habib Umar Al-Bahar, dan juga kepada bangsa Indonesia sekaliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak